Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami' Darul Muqarrabin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang ilmu tafsir. Kita tidak belajar tafsirnya, tapi kita belajar ilmunya. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tafsir itu di era awal generasi Nabi, generasi para sahabat, dan juga generasi para tabi'in. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang sebuah gaya penulisan tafsir yang disebut dengan istilah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur artinya tafsir yang ditulis berdasarkan asar. Asar itu apa? Asar itu riwayat. Asar itu apa? Asar itu hadis. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan hadis-hadis para sahabat, berdasarkan hadis-hadis para tabi'in. Kita sudah membahas 3 tafsir di zaman Nabi, kemudian di zaman para sahabat, dan di zaman para tabi'in. Nah, maka sekarang kita masuk pada periode berikutnya, yaitu di mana tafsir yang tadinya hanya disampaikan secara lisan, hanya percakapan, hanya suara, kemudian mulai ditulis. Mengingat bahwa tradisi tulis menulis di dalam era kenabian itu tidak diberikan kesempatan. Dalam arti begini, Nabi itu melarang para sahabat menulis hadis. Yang boleh ditulis hanya ayat Quran saja. Kenapa tidak boleh menulis hadis dan hanya boleh ayat Quran saja? Biar tidak tercampur-campur. Biar jangan sampai antara ayat Quran tercampur dengan hadis. Itulah sebabnya kenapa nanti di zaman Khalifah Utsman bin Affan banyak sekali mushaf yang dibakar. Salah satunya karena mushaf yang ditulis oleh para sahabat itu ternyata banyak mengandung hadis atau mengandung tafsir. Maksudnya begini jamaah sekalian, saya kasih contoh kasus. Misalnya ada ayat Al-Quran bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hafidhu, peliharalah oleh kalian, ala salawati, pada salat-salat fardu, was salatil wusta, dan salat yang pertengahan. Wusta itu artinya pertengahan. Hanya saja kalau salat fardu yang 5 waktu para sahabat sudah tahu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Pertanyaannya adalah kalau disebut sholat wusta yang artinya pertengahan, itu sholat yang mana yang pertengahan itu? Apakah zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh? Yang mana yang pertengahan? Maka salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menulis ayat ini dapat dari Nabi, beliau tulis, lalu beliau bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan sholat pertengahan? Maka Nabi kemudian menjawab,
Sholat pertengahan itu maksudnya adalah sholat asar. Nah, oleh Abdullah bin Mas'ud, di tempat dia nulis ayat itu, dia kasih penjelasan. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa hiya sholatul asr. Jadi beliau nggak pengen lupa, nggak pengen kehilangan informasi, ayatnya dicatat, penjelasannya dicatat. Sebenarnya Pak, kalau itu kejadiannya di zaman sekarang enak, karena antara matan dengan syarah biasanya udah dibedain. Kalau kita baca kitab-kitab klasik, kitab kuning itu Pak, di atas itu matan, di bawahnya syarah, di bawahnya nanti ada hasyiah, di bawahnya lagi ada footnote. Udah jelas kan pembagiannya. Tapi itu kan kalau kita ngomongin buku di zaman modern. Kebayang Pak, di masa itu belum ada mesin cetak, di zaman itu belum ada kertas. Semua ditulis di atas lembaran-lembaran kulit, sehingga tidak bisa dibedakan mana yang matan dan mana yang syarah. Ya, sehingga mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu bukan salah Pak, tapi kecampur-campur dengan penjelasan, sehingga nanti kalau ada orang baca mushaf itu bisa kacau Pak. Dia bisa saja membaca ayatnya Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa hiya sholatul asr. Bisa jadi begitu. Mungkin kalau Abdullah bin Mas'udnya tahu, yang itu bukan ayat, tapi orang lain yang membacanya bisa jadi itu bermasalah. Nah, maka di zaman Khalifah Utsman bin Affan, hampir seluruh mushaf yang ditulis oleh para sahabat itu dikumpulkan dan dibakar. Gara-garanya itu masih kecampur-campur antara ayat Quran dengan penjelasannya. Nabi tidak memperbolehkan para sahabat menuliskan penjelasan. Padahal penjelasannya itu penting, tapi lebih penting lagi agar menjaga Al-Quran jangan kecampur-campur dengan penjelasan. Biar itu Al-Quran betulan, penjelasannya ente hafal saja, ente ingat-ingat saja. Nah, makanya jemaah sekalian, tafsir di era Nabi itu hanya dalam lisan, sedangkan ayat Qurannya, nah itu dalam teks, ditulis oleh para sahabat. Ada kaidahnya, ada istilah rasamnya, ada ketentuan-ketentuan cara penulisannya yang sudah baku. Tapi tidak boleh disisipkan dengan penjelasan. Kenapa? Ya karena penjelasan itu bukan Quran. Penjelasannya diomongin aja secara kata-kata. Dari zaman Nabi ke zaman sahabat ke zaman tabi'in. Nah, setelah lewat era tabi'in, teknik penulisan kitab itu sudah mulai bagus, sehingga kalaupun ayat Quran itu dicampur-campur dengan penjelasan, itu tidak jadi masalah. Nah, maka jamaah sekalian, ketika kita bicara tafsir bil ma'thur ini, ya, masuk setelah era kenabian, era para sahabat, era tabi'in, mulailah apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi atau oleh para sahabat atau oleh para tabi'in itu kemudian mulai ditulis. Dan hadis begitu juga. Ya, jadi antara Al-Quran dengan hadis semuanya sudah mulai ditulis dan bukan hanya dihafal. Nah, itu setelah era tabi'in. Baik, jamaah sekalian, saya akan bacakan 5 periode tafsir. Ini yang membuat klasifikasi 5 periodenya adalah Dr. Hussein Az-Zahabi dalam bukunya yang sangat terkenal, masyhur orang zaman sekarang, At-Tafsir wal Mufassirun. Jadi beliau karyanya ini luar biasa, menulis karya tafsir dan para mufassir gitu ya. Nah, di awal-awal bab beliau menceritakan bahwa kita bisa membagi sejarah lahirnya ilmu tafsir itu menjadi 5 periode. Periode pertama adalah periode di mana Nabi hidup dengan para sahabat. Ya, itu yang disebut dengan periode pertama. Kita sudah ngomongin itu, periode masa kenabian.
Lalu periode kedua adalah periode setelah lewat masa para tabi'in. Ya, kita udah ngomongin yang periode pertama ada era kenabian, era sahabat, dan era tabi'in. Itu tiga-tiganya dimasukkan dalam satu periode. Ya. Nah, periode kedua adalah periode setelah lewat masa tabi'in. Nah, di periode kedua ini hadis-hadis nabawi mulai ditulis sebagai kitab hadis oleh para ulama hadis. Tadinya Pak, hadis itu tidak boleh ditulis. Yang boleh ditulis hanya mushaf saja. Tapi lewat masa tabi'in, nah maka orang sudah mulai, ya para ahli hadis itu yang menghafal puluhan ribu, ratusan ribu hadis, ya dia hafal luar kepala, mulailah ditulis, istilahnya ditadwin. Nah, hadis-hadis Nabi itu jumlahnya banyak sekali, dan ini kita belum ngomongin era Bukhari ya, belum. Kita masih bicara era orang-orang yang awal-awal mulai menuliskan hadis. Misalnya diantaranya adalah Yazid bin Harun As-Sulami, wafatnya tahun 117 Hijriah. Syu'bah bin Al-Hajjaj, wafatnya tahun 160 Hijriah. Dan satu lagi yang sangat terkenal, Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu Pak, wafatnya 167. Itu termasuk orang yang pertama kali menulis kitab hadis. Nama kitabnya adalah Al-Muwatta. Orang di zaman itu kalau mau belajar hadis, maka yang dia pegang tuh kitab yang disusun oleh Al-Imam Malik Al-Muwatta. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu waktu itu masih kecil, masih umur belasan tahun. Dia sudah hafal Quran sejak usia masih belia, masih 5 tahun 6 tahun. Dan di usia 12 dia sudah menghafal kitab hadis Al-Muwatta karya Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, itu adalah generasi pertama para ulama itu mulai memindahkan apa yang ada di kepala ke tulisan. Yang tadinya mereka hafal luar kepala, kemudian mereka pindahkan jadi tulisan. Nah, itulah generasi-generasi awal penulisan hadis-hadis Nabi. Nah, hadis Nabi itu ada banyak coraknya, ada banyak genrenya. Sebutlah misalnya begini jamaah. Ada kitab namanya kitab disebut ya, nama kelompok kitabnya namanya Sunan. Kita mungkin sering dengar ya, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya kan, Sunan Baihaqi, Sunan Ahmad, Sunan-Sunan, nah gitu. Ya kan, nanti ada Musnad, ada jenis-jenis kitab hadis. Ada kitab hadis yang isinya itu hadis-hadis tapi diurutkan berdasarkan bab-bab fikih. Jadi hadis tentang wudu dikumpulin, hadis tentang tayamum dikumpulin, hadis tentang mandi janabah dikumpulin, hadis tentang najis dikumpulin. Pokoknya yang terkait dengan toharoh dikumpulin, dibikin bab-bab. Selesai toharoh, kumpulin lagi hadis tentang sholat. Ya, segala macam hadis yang ada tentang sholatnya dikumpulin. Nah, jadi walaupun kitab itu kitab hadis, tapi metode pengelompokan babnya itu ngikutin gaya-gaya kitab fikih. Kalau kita belajar fikih pasti bab satunya toharoh, ya, bab berikutnya sholat, bab berikutnya puasa atau zakat, lalu haji. Nah, begitulah urut-urutannya kan. Nah, dulu ada kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, nanti ada juga genre yang lain di mana hadis-hadis itu disusun berdasarkan penjelasan atas ayat Quran yang ada di mushaf. Jadi di mushaf itu kan mulai dari surat Al-Fatihah. Nah, hadis apa saja yang terkait dengan Al-Fatihah ditulis di situ. Selesai Al-Fatihah kan Al-Baqarah. Ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah itu yang ada kaitannya dengan hadis, hadisnya ditaruh di situ. Jadi genre ini adalah genre di mana hadis-hadis itu ditulis
sesuai dengan urutan ayat Quran yang ada di mushaf yang ada kaitannya. Nah, hadis ini tentu bukan hanya hadis Nabi, termasuk juga hadisnya para sahabat, termasuk juga hadisnya para tabi'in, tapi sudah tertulis. Nah, itu contohnya jamaah sekalian. Pada saat itu ada Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau wafatnya tahun 310 Hijriah. Ya, beliau menulis kitab hadis sebenarnya, Pak. Hadis-hadis yang menceritakan atau isinya adalah diurutkan sesuai dengan ayat Al-Quran. Nah, maka kalau kita sebut ini kitab apa, sebenarnya ini kitab hadis. Tapi karena isinya ngikutin alur ayat Quran, maka ini juga disebut dengan kitab tafsir. Nah, tafsirnya isinya itu hadis, gitu ya. Dan urut-urutannya adalah sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu tadi berbeda dengan hadis-hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih misalnya. Itu lain lagi. Nanti ada juga hadis yang temanya ngalor ngidul, apa aja dimasukin. Misalnya kayak yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, itu namanya Al-Jami', yang menghimpun semua segala macam hadis dengan tema apapun, tapi yang menjadi pentingnya buat beliau adalah kesahihannya. Babnya berantakan terserah, pengelompokannya nggak jelas tuh nggak apa-apa, tapi yang dia cari adalah hadis yang sudah lulus sensor menurut beliau. Makanya jamaah sekalian, antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, ya, kalau bicara sahihnya dua-duanya sahih. Cuman problematikanya adalah begini. Al-Imam Al-Bukhari ketika menulis kitab Sahih Bukharinya itu, beliau tidak mengurutkan berdasarkan bab fikih. Jadi berantakan gitu, Pak. Makanya almarhum dulu Dr. Lutfi Fathullah ketika punya acara Jumat di TVRI, kalau nggak salah acaranya Sahih Bukhari gitu ya, itu puyang juga, Pak. Kenapa? Karena Al-Imam Bukhari itu unik. Beliau sebenarnya punya hadis yang menurut beliau sahih itu cuma 2000, tapi oleh beliau dibikin banyak bab yang tumpang tindih, dan hadis-hadis yang sudah disebutkan di satu bab oleh beliau diulang lagi di bab yang lain, oleh beliau diulang lagi. Jadi kayak kita ngaji nih, Pak, perasaan kita udah bahas nih hadis, kenapa ada lagi dia di sini? Nah, ternyata memang lebih banyak diulangnya daripada yang tidak diulang. Jadi hadis yang sebenarnya cuma 2000, karena diulang-ulang babnya jadi banyak, akhirnya jadi 7000 gitu. Kan banyakan yang diulang ya kan. Nah, kalau sebagai sebuah kajian yang rutin, lah udah pernah kita bahas ini, kalau diulang lagi kagak lucu gitu kan. Nah, maka beliau pernah cerita sama saya, boleh nggak ya hadis Sahih Bukhari kita ringkas saja gitu, yang udah dibahas nggak usah dibahas lagi gitu. Jadi kita bikin daftar isi baru gitu. Nah, itu akan berbeda dengan Sahih Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullah ketika menyusun kitab sahihnya, nah beliau mengurutkan sesuai dengan kitab fikih. Jadi kemungkinan satu hadis terulang tuh enggak. Kenapa? Karena hadis ini memang bicara tayamum, ya udah munculnya di bab tayamum. Nanti di bab mandi janabah nggak akan muncul itu, apalagi di bab sholat, apalagi di bab yang lain nggak akan muncul, gitu ya. Nah, ini sekedar ilustrasi atau penggambaran bagaimana kitab-kitab hadis itu disusun. Salah satunya adalah genre, ya, menulis hadis berdasarkan urutan ayat Al-Quran. Surat Al-Fatihah, semua hadis tentang surat Al-Fatihah ditaruh di situ. Surat Al-Baqarah, semua hadis yang terkait dengan ayatnya ditulis di situ. Terus sampai kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, jemaah sekalian, kaitannya dengan tafsir Bil Ma'thur apa? Begini.
Jadi dikatakan bil ma'thur dengan asar, ya asar itu maksudnya apa? Riwayat. Jadi para penyusun kitab tafsir di masa itu sebenarnya mereka tidak melakukan penafsiran. Menurut saya ayat ini maksudnya begini, enggak. Menurut saya begini, mungkin begini, enggak. Mereka tidak melakukan penafsiran. Mereka hanya menyebutkan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan suatu ayat, hadis-hadis sahabat yang terkait dengan suatu ayat, atau juga hadis-hadis para tabi'in yang terkait pada satu ayat. Di 3 level itu tidak ada sama sekali tambahan dari yang nulis. Namanya juga kitab hadis, Pak. Ya kitab hadis itu isinya nggak mungkin dia ngarang, isinya adalah asli dari Nabi, asli dari sahabat, asli dari para tabi'in. Ya itulah, nah gitu. Nah contoh yang paling bisa kita pakai hari ini tafsir At-Tabari, tafsir yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau wafat tahun 310. Nah Bapak kalau punya kitab tafsirnya itu Pak, ini boleh dibilang tafsir generasi paling awal ya. Sebenarnya itu bukan kitab tafsir, sebenarnya itu adalah kitab hadis, karena isinya hadis doang. Walaupun nggak bicara tentang kesohihan sebagaimana Imam Bukhari, dan memang hadisnya tidak hanya hadis Nabi, juga hadis para sahabat, karena perkataan sahabat itu masuk dalam kategori hadis juga, perkataan para tabi'in juga termasuk kategori hadis. Nah oleh karena itu kalau kita baca kitab tafsir At-Tabari yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari, maka kita akan membaca isinya hadis doang. Tapi uniknya hadis itu ada kaitannya dengan ayat yang sedang kita baca. Misalnya surat Al-Fatihah. Nanti kita akan ketemu bahwa Nabi bersabda siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Al-maghdub hum al-yahud. Waladdallin ad-dallin hum an-nasara gitu. Nah itu penjelasannya itu datang dari Nabi, asar. Makanya tafsir itu disebut dengan tafsir bil ma'thur. Dan itulah tafsir yang paling baik. Kenapa? Karena yang memberikan penjelasan ya Nabi. Beliau yang mendapatkan Quran, beliau yang Allah ajak ngomong di dalam Al-Quran, ya pastinya beliau yang lebih tahulah apa isi dan maksud dan tujuan dan konten dan kandungan yang ada di dalam suatu ayat. Apakah Allah sedang marah? Apakah Allah sedang benci? Apakah Allah sedang cinta? Yang bisa merasakan vibe-nya ya Nabi lah. Karena yang diajak ngomong kan Nabi, ya kan? Maka siapa orang paling berhak untuk menjelaskan itu semua ya Nabi lah. Karena beliau yang diajak ngomong sama Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi itu, itulah namanya tafsir. Kita sudah bicara ini sejak beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, tapi hari ini kita bicara tentang dituliskannya. Apa yang Nabi katakan, apa yang para sahabat katakan, dan apa yang para tabi'in katakan menjadi sebuah kitab. Namanya kitab tafsir, genrenya adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir yang didasarkan pada hadis atau pada periwayatan. Istilah ma'thur itu dari kata asar. Asar itu sesuatu yang bekas kan. Asar itu kan hanya jejak gitu kan. Ada jejaknya gitu. Dulu Nabi lewat sini, itu ada jejaknya. Nah maka kita mengikuti Al-Quran dengan jejak-jejaknya Nabi. Asar itu kan artinya jejak atau bekas atau peninggalan atau apa namanya pusaka, nah, begitu. Nah jamaah sekalian, maka kalau kita membaca kitab tafsir At-Tabari yang ternyata isinya hadis, kita mungkin agak senewan, Pak. Kenapa senewan? Karena yang namanya kitab hadis, orientasinya itu lebih banyak bukan kepada isinya, tetapi pada jalur periwayatannya. Sebagaimana kita juga belajar ilmu hadis, maka
yang jadi konsentrasi para ahli hadis itu biasanya dan umumnya itu bukan isi dari hadisnya, tapi yang jadi konsentrasi mereka adalah saya dapat riwayat ini dari guru saya dari gurunya lagi, gurunya lagi dari gurunya lagi, dari sahabat, dari tabiin, dari sahabat, dari nabi. Jadi Pak, yang panjang itu jalur periwayatannya, isinya itu paling cuma satu kata. Ya tadi, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, panjang itu Pak. Lalu kata-katanya gini, al-maghdubi alaihim hum al-yahud, nah gitu doang. Ad-dallun hum an-nasara, nah gitu doang. Tapi riwayatnya itu Pak, kalimatnya panjang gitu. Itu kalau kita baca tafsir At-Tabari, kalau kita cuma mau cari isinya, itu kayak buang-buang waktu, karena isinya sedikit tapi periwayatannya yang panjang. Nah, kita harus paham bahwa sebenarnya tafsir At-Tabari itu ya tafsir generasi awal yang basicnya adalah dia hadis. Yang namanya kitab hadis, yang paling jadi konsentrasi itu malah bukan matannya, tapi yang jadi masalah adalah jalur periwayatannya. Dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai kepada tabiin, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian masuklah kita pada periode ketiga. Ya, periode ketiga ini kitab tafsir mulai ditulis sebagai kitab tafsir dan bukan bagian dari kitab hadis, sehingga daftar perawi yang begitu banyak di periode ketiga kemudian dibuang. Kenapa? Gak penting ini periwayatannya, gak penting. Yang penting adalah isinya. Kan kita pengen tahu apa makna kata al-maghdub. Kenapa kita disodorin dengan informasi dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, nggak penting. Yang penting itu maksudnya maghdub apa. Nah, di periode ketiga kitab-kitab tafsir itu mulai ditulis yang lebih praktis dan to the point. Tidak lagi menyebutkan nama-nama perawinya, tapi tetap ada, cuman tidak dijadikan hidangan utama. Ada perawinya, tapi tidak dijadikan hidangan utama. Sama dengan begini Pak, kalau kita baca kitab hadis ya yang sudah modern, kita tidak baca kitab hadis yang asli banget Pak, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sama juga Pak. Apa? Kebanyakan an-nya. Karena memang Bukhari konsentrasinya di riwayatnya sebenarnya, bukan di isinya. Nah, kitab Sahih Bukhari yang sudah modern Pak, an-nya masih ada, tapi itu nggak jadi fokus. Nah, yang lebih difokuskan adalah isinya. Nah, itu ciri-ciri dari kitab hadis yang sudah lebih modern, tidak ngomongin periwayatan tapi ngomongin isinya. Bisa kita baca hadis yang model kayak gitu, misalnya udah era-era berikutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyusun sebuah kitab hadis cuman sekitar 1.500-an hadis dan tidak terulang-ulang, dan disusun berdasarkan bab fikih, namanya kitab Bulughul Maram. Bulugh al-Maram. Nah, kalau kita baca kitab Bulughul Maramnya, maka kita tidak diberikan atau disodorkan dengan nama-nama perawi yang banyak, tapi langsung qala Rasulullah SAW. Nah, gitu. Langsung kepada matannya, pada isinya. Kenapa? Karena orientasinya memang untuk dibahas secara hukumnya, tidak dibahas kehadisannya, tapi hukum yang terkandung di dalam matan hadis itu kayak apa. Nah, di tafsir gitu juga. Ya, kitabnya sudah berubah dari kitab hadis yang lebih banyak ngomongin tentang jalur periwayatan menjadi kitab betul-betul tafsir. Tidak lagi ngomongin banyak periwayatan gitu ya, tapi isinya tetap sesuai dengan riwayat itu.
Nah, itu adanya di periode ketiga. Jamaah sekalian, di periode berikutnya lagi ditandai dengan semakin dipangkasnya periwayatan, setidaknya yang lebih tonjolkan adalah matan daripada tafsir dan bukan silsilah perawinya, sehingga wajah tafsirnya lebih menonjol ketimbang kejelasan siapa jalur periwayatan, dan berjalan sedemikian rupa sehingga orang-orang di masa itu sudah terbiasa menafsirkan suatu ayat tanpa harus mengaitkan sumbernya. Dan salah satu dampak negatifnya adalah kesulitan untuk melacak kembali sumber penafsiran. Iya sih, kita tahu penafsirannya itu, tapi itu lewat jalur siapa ya sampai kepada Nabi. Nah, ya kira-kira kayak mirip hadis tadi, Pak, yang sudah terlalu banyak beredar di tengah lisan manusia tanpa bisa dilacak lagi validitasnya. Nah, di zamannya itu, Pak, kalau hadis muncullah orang-orang yang kayak Bukhari itu melacak ulang gitu. Ini dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, dan kemudian dinilai apakah orangnya ini bisa diterima, istilahnya orangnya sehat apa enggak gitu kan. Apakah orangnya sehat atau orangnya lemah. Nah, makanya ada istilah hadis lemah. Kenapa lemah? Karena orangnya yang periwayat itu lemah ingatan, lemah iman, lemah kemampuan dan sebagainya gitu kan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian terakhir ada periode kelima yang ditandai dengan masuknya masa-masa penafsiran yang sudah sama sekali tidak pakai jalur periwayatan dan lebih banyak menggunakan akal dan pikiran serta logika. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tafsir bukan lagi bil ma'thur, tapi tafsir bir ra'yi, tafsir dengan akal, dengan logika. Nah, begitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tafsir yang original, maka pastinya dari sumbernya dari Nabi, dari para sahabat, dari para tabi'in. Itu bisa kita baca dalam kitab-kitab tafsir yang memang dikenal sebagai tafsir bil ma'thur, tafsir yang memang sumbernya langsung dari penjelasan Nabi. Tadi saya sudah sebutkan salah satu contohnya, tafsir At-Tabari yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Namanya kalau itu kan kita bilang tafsir Tabari karena penulisnya namanya Tabari, maka kita bilang tafsir Tabari. Tapi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari sendiri ketika menulis tafsir itu mempunyai nama khusus untuk nama tafsirnya, yaitu Jami'ul Bayan fi Tafsiri Ayil Quran. Jami' al-Bayan, jami' menghimpun semua ayat Quran, al-Bayan kumpulan dari penjelasan, fi ta'wili ayil Quran, dalam mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Itu yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kita terbiasa menyebut nama tafsirnya tafsir Tabari. Kemudian selain itu juga ada tafsir yang ditulis yang sangat terkenal dan kita sering dengar di mana-mana, yaitu tafsir Ibnu Katsir, ya, yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Jadi nama tafsirnya langsung dikaitkan dengan nama penulisnya, namanya Ibnu Katsir. Tapi sebenarnya nama tafsirnya beliau memberi judul Tafsir Al-Quran Al-Azim. Kemudian juga nanti ada di abad ke-9 Hijriah ada Al-Imam As-Suyuti. Nah, Imam As-Suyuti ini unik, Pak. Beliau itu hampir semua cabang ilmu ditulis, di fikih juga, di hadis juga, di tafsir juga dan sebagainya. Bahkan tafsir yang beliau tulis itu ada dua. Ada yang dikerjakan bersama dengan orang lain yang kita sering dengar istilah tafsir Jalalain karena beliau namanya Jalaluddin As-Suyuti, ya, yang lain namanya Jalaluddin juga, karena dibilang dua orang Jalal gitu kan. Tapi yang beliau susun sendiri pun ada, yaitu yang disebut dengan Ad-Dur Al-Manthur. Ini ditulis beliau sendiri sebagai tafsir yang sifatnya pribadi beliau. Nah, masih banyak kitab-kitab tafsir bil ma'thur, tapi sebenarnya jamaah sekalian, yang unik adalah begini. Karena sumbernya itu juga, dalam arti satu ayat nih Pak ya,
Ketika Ibnu Jarir At-Tabari memasukkan penjelasan dari Nabi tentang makna suatu kata, Ibnu Jarir ya, At-Tabari, nanti misalnya ada orang lain, misalnya Al-Baghawi juga membuat kitab tafsir kan, apa yang ada di tafsirnya At-Tabari ternyata ada juga di tafsirnya Al-Baghawi. Dan kalau kita baca terus, nanti ada juga di tafsirnya Ibnu Katsir. Dan kalau kita baca lagi nanti ketemu juga di dalam tafsirnya As-Suyuti. Jadi kayak kopas gitu. Ya. Nah, masing-masing menulis kitab, tapi isinya tuh hampir mirip saja. Hampir sama itu juga. Makanya kalau ada orang bertanya, "Ustadz, kitab tafsir apa yang paling bagus?" Ya semuanya bagus. Karena isinya tuh hampir kayak kopas-kopasan antara satu sama lain selama dia satu genre. Genrenya apa? Genrenya adalah tafsir bil ma'tsur. Ya berarti nggak akan keluar dari hadis yang itu juga. Ya makanya agak kaget juga ketika saya menulis tafsir, saya buka At-Tabari, ada penjelasan kayak gitu. Begitu dibuka di Ibnu Katsir, lah ini sama. Kata Tabari begitu, kata Ibnu Katsir begitu. Begitu dibuka Al-Baydawi atau kita buka Al-Baghawi, kita buka yang lain-lain, ya ternyata kopas-kopasan aja satu sama lain gitu kan. Ya karena emang itu juga nggak akan berkembang yang namanya tafsir bil ma'tsur. Kenapa? Ya karena itu asar, itu riwayat. Yang nanti akan berkembang itu justru tafsir yang genre kedua, yang birra'yi. Nah karena yang disampaikan bukan hanya yang ada dalam riwayat, tapi juga pendapat, pandangan, opini dari si mufassirnya itu masuk ke dalamnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nanti kita akan bahas tentang tafsir birra'yi, tapi kita sekarang lagi bicara tentang tafsir bil ma'tsurnya ini dulu, ya kan? Nah, buat kita mana yang baik? Dua-duanya baik. Mengingat apa? Mengingat kalau hanya sebatas tafsir yang dengan riwayat, maka isinya jadi sangat sedikit. Tafsir Quran itu jadi sangat sedikit, dan kalau kita baca, pengetahuan kita hanya berhenti sampai di situ. Tidak bertambah, tidak mendalam, dan bahkan kita tidak tahu ceritanya. Gitu. Nah, maka nanti fungsi tafsir birra'yi itu adalah memperluas, memperdalam, dan juga semakin mengena. Nah, salah satu di antara keutamaan dari tafsir birra'yi adalah ketika para ahli bahasa itu ikut serta juga memberikan penjelasan. Nah, ternyata jamaah sekalian, kalau buat Nabi, buat para sahabat, buat para tabi'in, menjelaskan secara bahasa itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena mereka sudah menguasai bahasa itu, nggak usah dibahas. Kita juga semua tahu, nggak usah diomongin. Kita semua udah ngerti. Ya karena mereka orang Arab kan, mereka yang punya bahasa. Jadi kayak apa rasanya dan sebagainya, ya mereka lebih tahu. Nah tapi kalau tafsir bil ra'yi, nah ini unik Pak. Kayak begini, kayak tafsir itu disusun oleh para ulama yang tahu juga tafsir bil ma'tsur, tapi kira-kira ditulis buat mereka yang bukan orang Arab, ditulis buat mereka yang orang ajam, yang awam seawam-awamnya, sehingga hal-hal yang tadinya nggak pernah diomongin oleh generasi berikutnya dibongkar satu persatu, diomongin, jadi tampak lebih jelas. Tafsir bil ra'yi itu Pak membahas dari segi bahasa. Dikatakan ini fi'ilnya fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, sehingga maknanya begini, bukan begitu. Nah gitu Pak ya. Nah itu Pak, penjelasan yang model kayak gitu itu Pak di dalam tafsir bil ma'tsur nggak ada. Buat apa Nabi jelasin ini madhi, ini mudhari, ini mubtada, ini khobar? Nggak penting. Kenapa? Ya karena mereka semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Mereka langsung merasakan vibe-nya. Tapi kalau orang di luar Arab, katakanlah kita orang Indonesia Pak,
Kita bisa baca Quran bahkan dengan suara yang merdu, yang mendayu-dayu, yang bisa membuat yang bacanya nangis, yang dengernya nangis, ya kan? Tapi kalau ditanya kekuatan bahasanya apa, ya gedek-gedek Pak, nggak tahu. Isinya apa, nggak tahu, ya kan? Tidak bisa merasakan getaran yang ada di dalam setiap kata. Nah ini harus dijelasin. Oh gitu maksudnya, nah, gitu kan? Nah itu Pak, tidak ada riwayat dari Nabi penjelasan tentang itu. Tapi karena yang menjelaskan tuh orang Arab juga, dia ikut merasakan, tapi ngomongnya kepada orang di luar Arab, nah penjelasannya itu jadi unik, jadi menarik, ya. Sehingga setiap kata yang ada di dalam Al-Quran itu ternyata kayak sangat terpilih sekali. Kenapa Allah nggak pakai kata ini, hanya pakai kata itu? Bedanya apa? Nah gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tidak ada di dalam kitab tafsir bil ma'thur. Adanya dalam kitab tafsir bir ra'yi. Memang pakai logika, memang pakai pendekatan akal, tapi itu yang disebut dengan tafsir bir ra'yi al-mahmud, yang terpuji. Karena bisa mengeluarkan hal-hal yang mungkin kalau buat orang Arab nggak usah diomongin, kita juga udah tahu gitu. Tapi kalau bukan Arab, nah baru pada bingung Pak, baru pada bingung. Dan kemudian keluar semua itu cerita-cerita yang ada di dalamnya. Masuk juga sejarawan yang juga ngerti sejarah aslinya di dalam situ. Biasanya para sejarawannya ini dari kalangan orang-orang yang dulunya adalah ahli kitab. Mereka pemeluk Yahudi, mereka pemeluk Nasrani. Kisah-kisah para nabi itu mereka lebih tahu karena nabinya nabi Yahudi, nabi Nasrani. Lalu mereka masuk Islam. Lalu ayat itu mereka paham. Mereka paham. Contoh nih Pak ya. Nabi Yusuf alaihi salam di awal surat Yusuf itu bercerita, saya melihat dalam mimpi saya ada 11 bintang yang bersujud kepada saya. Ada bintang, ada bulan, ada matahari bersujud kepada saya. Nah kalau di dalam tafsir bil ma'thur disebutkan, oh itu pertanda bahwa nanti kamu, saudara-saudaramu yang 11 itu akan juga bersujud kepadamu. Sebagaimana nanti dijelaskan di surat Yusuf juga di bagian akhir. Tapi pertanyaannya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat 11 kaukab, bintang atau planet lah bahasa kitanya. Itu ternyata maksudnya 11 saudaranya. Oke, pertanyaannya, siapakah nama 11 orang saudaranya Nabi Yusuf? Tanya Abu Bakar, tahu. Mana gua tahu. Tanya Umar, kagak tahu. Tanya Utsman, kagak tahu. Tanya Ali, tahu. Nggak ada yang tahu Pak. Itu kisah Yusuf bukan di Mekah Pak, bukan di Madinah, di Mesir. Dan mereka bukan orang Mesir. Yang tahu siapa? Yang tahu orang Mesir. Yang tahu orang Yahudi. Yang tahu cerita itu kan cerita tentang leluhur mereka, nenek moyang mereka. Ternyata namanya adalah fulan. Nah yang saya ingat cuma satu Pak, adiknya Yusuf, Benyamin namanya, ya kan? Abangnya Ucup, adiknya Benyamin gitu kan. Nah itu aja yang kita ingat itu. Yang lain-lain tuh kalau ibunya Nabi Yusuf tuh namanya Rahel. Nah gitu, Rahel gitu kan. Nah itu Pak, di dalam tafsir yang dira'yi itu masuk itu. Nggak ada riwayat dari Nabi, dari sahabat, nggak ada. Tapi mereka yang tahu sejarah, oh itu diceritain. Jadi kan makin lengkap ayatnya. Oh gitu, ya kan? Sama para sejarawan modern juga bisa cerita Firaun sama Musa. Kapan itu kejadiannya? Kalau dalam tafsir yang bil ma'thur nggak ada tahun berapa. Tapi sejarawan tahu, memang dulu ada kejadian, ada Moses, ada Ramses kedua yang diperkirakan hidupnya kira-kira abad ke-13 sebelum Masehi. Karena memang ada bukti-bukti otentiknya kan. Nah itu kan kemudian dijelaskan. Sehingga ketika kita bicara tentang Nabi Musa, dikasih lihat latar belakang kehidupan di masa itu kayak gimana dan sebagainya, sehingga memperjelas ayat itu. Maka baik tafsir bil ma'thur ataupun tafsir bir ra'yi itu saling menguatkan.
Dan seperti itulah akhirnya umat Islam alhamdulillah dapat dua-duanya. Bil ma'thurnya dapat, bir ra'yinya dapat. Nah, maka kita belajar dua genre tafsir bil ma'thur bir ra'yi itu adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada kitabullah. Kita kembali kepada Al-Quran, maksudnya ya kita paham ayatnya. Setiap kata itu mengandung makna, setiap kalimat itu mengandung maksud dan tujuan. Nah, oleh karena itu kita dikatakan pecinta pada Quran, dikatakan generasi Qurani, sebenarnya bukan karena pintar bacanya, juga bukan karena menghafalnya, tapi karena mengerti apa makna dari tiap kata dan apa maunya Allah di balik setiap ayat yang diturunkan itu. Itu punya makna yang luas, yang mendalam, dan harus dipretelin satu-satu biar kita bisa punya ikatan batin yang kuat terhadap suatu ayat. Dan itulah yang dimaksud dengan kita yatadabbarunal Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an? Kenapa mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an? Dibongkar isinya, diresapi satu persatu. Ibarat kata Pak, kita makan makanan sop atau gulai kepala kambing, atu-atu Pak, tulangnya kita sedot-sedotin atu-atu, pretelin abis-abisan gitu kan, sampai benar-benar nggak ada yang tersisa dari gulai kepala kambing atau gulai kepala kakap gitu Pak. Udah tinggal tulang-tulangnya doang, disedotin semua. Nah, Quran tuh harusnya begitu Pak. Bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafal, bukan cuma diperlombakan, tapi difahami isinya secara mendalam. Baik jemaah sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.